Shalom. Kalau punya gembala yang keren dan fashionable itu beban mental. Apalagi kalau kita tampaknya kumuh. Oke. Dan tadi saya tanya, oh Pak, keren Pak. Langsung tanya ukuran sepatumu. Seharusnya nggak usah tanya, langsung dikira-kira ya. Dan salah, betul ya? Waktu almarhum Ciputra masih belum dipanggil Tuhan, saya sempat breakfast berdua dan pulangnya itu istrinya ngasih, Pak untuk Bu Susan, untuk istri saya. Dan saya bilang, ini dari Bu Ciputra, begitu tahu langsung terlalu besar ini. Sampai besok dia ngantor, kasihkan teman-temannya, siapa yang mau sepatu? Semua langsung mau, branded, betul ya? Coba, kalaupun nggak branded aja mau kan? Nah, kadang-kadang orang melihat ukuran pasti berbeda, dan kalau ukuran saya pasti lebih kecil dari ukuran Pak Hirman. Dilihat dari badannya aja kelihatan ya. Dan ini saya nggak janjian khotbah saya hari ini, tapi saya rindu membagikan khotbah berseri pagi ini dan sore. Dan ini bukan khotbah yang nyaman di telinga. Seringkali orang mencari khotbah yang nyaman di telinga. Tapi hari ini coba kita lihat judulnya saja, Squeeze but Still Soaring. Mungkin kita akan terhimpit, terdesak, dihancurkan, tetapi kita akan tetap melejit, setuju? Squeeze, but still soaring. Bilang sama sebelahnya, kamu sebentar lagi akan melejit. Amin? Oke, coba kita lihat next berikutnya. Kalau Anda punya balon, Anda tekan, biasanya akan naik ya. Dan bola pingpong kalau kita banting, dia akan naik. Dan sekarang yang sedang tren itu adalah tenis dan paddle. Betul ya? Nah, coba lihat next berikutnya. Why do balls bounce? Mengapa bola itu memantul? Karena never give up. Tidak pernah mau menyerah. Dan biasanya orang yang tidak mau menyerah itu akan berhasil. Setuju? Tadi saya berkata sama Cik Suten, Cik sorry WA-mu nyantol. Soalnya saya nggak ganti nomor kemarin, lupa. Jadi waktu keluar negeri nomor saya masih nomor Indonesia. Dan anak saya berkata, tak teter aja Pak. Nah di teter kadang-kadang datang, kadang tidak. Dan tadi ditanya, mengapa saya ke sana? Saya berkata, kadang-kadang itu perlu mendampingi anak di saat anak sedang down. Setuju? Supaya kita punya fellowship. Kadang-kadang anak kita kirim dan kita tinggal begitu aja, silahkan Anda belajar, lulus silahkan, nggak lulus silahkan. Tapi sebagai ortu seharusnya kita harus dampingi dia. Nah saya ceritakan kayak hujan ya. Nah dari dalam saya tahu kalau itu hujan berkat. Yang lupa bawa payung silahkan pinjam dan nggak usah dikembaliin. Tapi anehnya kalau Anda di Osaka, ada hujan deras, Anda tidak perlu takut. Mengapa? Karena orang-orang Jepang itu ramah sekali. Begitu saya keluar, dia bawa 2 payung kasihkan saya. Saya tanya, nanti saya dikembalikan kemana? Enggak, ambil aja. Dan saya bilang sama istri saya, nanti pulang jangan bawa pulang deh. Karena ini juga dikasih orang, nanti ganti dikasihkan orang lagi di bandara. Setuju? Kita tuh hanya mau menerima, tapi tidak mau memberi. Setuju? Coba bilang lihat wajahmu, kalau wajahmu kayaknya memberi terus deh. Bilang sama sebelahnya, kayaknya kalau lihat wajahmu kamu memberi terus. Betul ya? Nah, saya sungguh tidak menduga bahwa habis wisuda, graduation, bachelor, saya langsung jatuh sakit, radang sendi, sehingga harus pakai kruk. Saat teman-teman sudah sibuk mencari kerja, saya justru terbaring di ranjang. Nah, pernah merasakan hal seperti itu? Orang-orang bersuka cita, kita sudah justru terpuruk ya, squeeze. Oke, betul-betul terpuruk. Tapi rupanya itu cara Tuhan. Ketika saya terpuruk, belum dapat kerja, itu ada teman WA saya berkata begini, ini ada perusahaan minyak Perancis butuh orang, dan kayaknya jurusanmu cocok sih di situ. Mau nggak wawancara? Saya bilang, oke, wawancara, meskipun kaki masih sakit. Dan saya ditemui oleh bos minyak itu. Dan begitu wawancara, dia berkata begini, start working next week. Tanpa ngisi belangko, tanpa ngisi lamaran, saya langsung kerja. Dan persoalan yang kedua, saya itu anak bungsu. Jadi saya mau tanya sama mama, mungkin nggak boleh. Kamu mau kerja di mana gitu? Apalagi kalau jauh ya. Terus Koko berkata begini, udah kamu berangkat aja, nanti saya yang pamit sama mama.
Oke, dan sampailah saya ternyata hanya ada 2 orang Indonesia. Saya satu orang dari Jawa Barat. Dan ketika akhirnya saya resign untuk full time, dia nangis dan berkata, saya sendirian, enggak apa-apa. Cari orang bule supaya kamu enggak sendirian lagi, betul? Karena kebetulan dia cewek. Jadi rupanya penundaan itu bukan kegagalan, setuju? Penundaan itu justru suatu keberhasilan. Saya melayani di Full Gospel di Semarang, dan ada seorang pengusaha cerita saya begini, Pak, saya mau saksi ya, saya baru dapat berkat besar sekali. Saya itu ekspor ke Swedia, dan sebelum berangkat ke gereja, saya ditelepon, saya dapat order banyak sekali. Tapi karena tawar-menawarnya lama dan berkata, sorry ya, saya ada urusan penting. Dan ini pengusaha yang di Swedia itu tanya, urusanmu apa? Saya mau ke gereja, mau pelayanan. Dan rupanya orang Swedia ini tidak terlalu Kristen, dia berkata, kalau you tutup teleponmu, saya cari order di tempat lain. Ya sudah, sorry, saya betul-betul mau ke gereja, saya nggak mau telat. Oh keren. Siapa di sini gereja yang tadi tidak telat? Tolong. Siapa yang telat? Tolong katakan. Oke. Nah, keren ya, tadi lihat Pak David doain anak-anak, oh keren ya. Saya malah pengen gini supaya didoain sekalian ya. Oke. Berdiri sebelahnya Edlin itu luar biasa ya, ikut ditumpangi tangan. Gitu. Anda tahu, selama perjalanan ke gereja dia gelisah terus menerus. Bagaimanapun juga Gangdo, Hogi, Cuan hilang itu kan kecewa. Tapi Anda tahu, begitu dia pulang ke rumah, telepon dia lihat miss call terus-menerus dari Swedia. Dan ketika dia telepon balik, ternyata, kenapa? Aneh loh, semua supplier Indonesia tak telepon, tidak ada yang ngangkat. Berarti pesannya ke kamu. Nah, ya, sama Tuhan bisa di-close. Setuju? Bilang sama sebelahnya, kalau dalam kondisi seperti itu tenang aja, berikutnya lebih baik. Amin. Oke, mari kita lihat Mazmur 34 ayat 19. Dikatakan begini, kemalangan orang benar sedikit, betul ya? Kalau yang yes itu berarti nggak baca Alkitab ya. Kemalangan orang benar apa? Banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini ayat ini keren, tidak mengatakan bahwa langit selalu biru sih. Tapi kalaupun langit itu hitam gelap, di belakangnya ada pelanginya. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat pelajaran apa yang bisa kita dapat from the book of Job, dari buku Ayub. Ayub adalah orang yang sangat kaya dan sukses. Dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Banyak banget ya. 10. Saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Hanya kami imbang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Jadi kalau tukaran sama. Oke. Ia memiliki 7.000 ekor kambing. Menarik ya, dan 3.000 ekor unta. Tadi 7 laki-laki, 3 perempuan. Berarti kalau yang 7 kambing, yang 3 lembu. Betul ya? Hendak loh ya, itu nafsirkan ayat ngawur itu, cocokologi, betul ya. Kemudian 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, tidak bisa dihitung. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Alkitab berbahasa Inggris mengatakan the richest man in the east hemisphere. Jadi dari lingkaran bumi, di bulatan bumi sebelah timur. Jadi luar biasa, ini pasti konglomerat pada zaman itu. Bandingkan dengan kriteria well-being menurut Alkitab. Kita lihat Abram ya, Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau kita diberkati Tuhan hanya dalam 1-2 hal, itu belum sukses. Setuju? Ini dalam segala hal. Kadang-kadang harta melimpah, anak stres. Betul ya? Istri cantik, suaminya welek pol. Ini enggak menghina ya. Saya itu kalau ngomong welek pol itu, ngomong terang-terangan. Nah, masa bilang gini, istrinya cantik, suaminya enggak terlalu ganteng. Enggak enak juga ya. Itu ternyata eufemisme, terlalu menghaluskan. Enggak usah lah dihalus-haluskan. Benar ya?
Jadi menurut pandangan Kristen, well-being itu meliputi holistic state of flourishing. Jadi kondisi menyeluruh, holistik itu menyeluruh, baik emosi, fisik, mental, spiritual, dan semuanya. Dan semuanya itu berpusat pada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencari His Shalom, damai, mencari damai dari Tuhan. Bukankah itu yang luar biasa? Ada orang yang mungkin kekayaannya melimpah tetapi tidak damai sejahtera. Tapi ada orang yang sangat sederhana tapi punya damai sejahtera. Saya di Melbourne punya seorang sahabat, seorang ibu-ibu yang dia menjadi guide yang luar biasa karena dia tinggal di Melbourne ya. Dan Anda tahu ibu yang manis ini sopirnya, suaminya sopir. Kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi saya lebih senang pergi bersama mereka daripada teman-teman yang lain. Mengapa? Baik suami, dia, anak-anaknya itu dekat sekali dengan saya. Dan begitu saya datang, dia bilang begini, tak off ya. Loh, untuk apa off? Ya bisa mendampingi kamu selama di Melbourne. Nah ini keren. Coba tanya sebelahnya, kamu nganggur aja nggak dampingi saya. Dia bilang sama sebelahnya, kamu nganggur aja nggak dampingi saya, apalagi sibuk. Betul ya? Dan yang kedua menurut New Testament dikatakan begini, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam apa? Segala sesuatu. Alkitab itu selalu kompak. Kalau itu holistik seluruhnya, berarti kalau baik-baik saja juga seluruhnya. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Ada istilah mens sana in corpore sano. Apa artinya? Di dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Enggak tentu. Koko saya itu jalankan perusahaan yang dulu dipimpin papa. Jadi koko sulung. Tapi karena istrinya di rumah hanya ibu rumah tangga, dibukakan toko, meracangan begitu, seperti deli gitu. Nah, suatu kali koko saya itu kalau pulang kantor, kalau istirahat siang, nggak mau makan di kantor, nggak mau bawa, selalu pulang ke rumah untuk makan bersama istrinya. Ini so sweet sekali. Saya aja nggak begitu, betul ya. Nggak bilani pulang hanya makan sama istri, betul ya. Bilani sama rekan-rekan sekantor katanya lebih seru ya. Banyak gosipnya soalnya. Oke. Nah, iya toh ya. Oke. Nah, kemudian Koko cerita, panggil saya ketika saya pulang ke rumah kan, dia bilang, "Tadi ketika saya pulang makan siang, saya ditemui sama orang gila. Dan orang gila itu tiba-tiba berkata begini, Koh, jangan overthinking loh. Oh, orang gila bisa overthinking loh." Terus sama Koko, "Loh, kenapa? Nanti Koko overthinking bisa gila." Loh, dia harus gila. Jadi ini orang gila menasihati orang waras. Oh, keren ya. Bayangkan orang gila aja menasihati orang waras, apalagi orang waras, betul? Kalau nggak bisa menasihati orang gila terlalu, betul ya? Padahal dibalik susah loh, coba nasihati orang gila. Nanti kalau nggak digubris. Dan yang ketiga, kita dapat menikmati what we are fighting for. Kita dapat menikmati apa yang kita perjuangkan. Setuju? Mengapa? Kalau kita menikmati dari hasil orang lain, itu nggak enak loh. Kemarin saya baru konseling ada anak Marsaron konseling ke saya dan dia berkata begini, "Pak Safir, saya itu kok susah ya cari pacar." Terus saya bilang, "Lah kamu ganteng gitu loh. Usiamu berapa?" "Wah ya, sedikit telat sih," saya bilang gitu. Dan dia berkata, "Soalnya saya anak tunggal, mamah itu protektif sekali sama saya. Dan bulan lalu saya baru bertengkar hebat sama mamah. Kenapa? Soalnya saya dibelikan rumah." Nah ini kan rada aneh ya. Anak dibelikan rumah. Kamu nggak cocok tak? Sebetulnya oke sih. Dia tunjukkan fotonya dan di sebuah real estate rumahnya rumah mewah. Apa kamu nggak bisa? Kok nggak mau? Soalnya aku bisa cari sendiri kok. Pride-nya terlalu tinggi anak ini. Dan mamahnya berkata, "Ini sombong sekali loh Pak Safir. Tak belikan rumah nggak mau." Nasihat Pak Safir bilang, "Terimanen. Terus kalau aku nggak mau pakai, kontrakkan, uangnya kirim ke saya." Kalau Anda konseling ngomong begitu ya enggak. Saya bilang, "Loh itu bisa kamu pakai kan?" Dan tahu sampai hari ini dia belum dapat pacar. Kadang-kadang kontak saya, "Ayo Pak hangout." Lama-lama kamu pacaran be aku ini. Betul ya? Dan mesti banyak orang berkata, "Loh itu anakmu yang gede kan jarang kelihatan." Oh enggak. Ini anak jemaat bukan jemaat saya lagi. Betul ya? Nah,
Itu sebabnya Yesaya 3 ayat 10 dikatakan, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya, bukan pekerjaan orang lain. Kalau itu rentenir, betul ya? Coba tanya sebelahnya, kamu makan hasil usahamu sendiri kan? Oke, dan saya tanya, sekarang penghasilanmu sudah berapa? Dia berkata, ya kalau pas minus 100 jutaan, masih single. Berarti itu layak dipek mantu, betul ya? Nanti kalau mau daftar di bawah, saya kasih 10% ya. Oh, udah, itu matchmaker yang kurang baik ya. Dan yang kedua, bahkan orang yang benar dan takut Tuhan pun bisa menderita. Karena apa? Machination of the devil. Karena rancangan setan itu sendiri. Lihat Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ujian iman kita adalah ketika kita terpuruk, kita squeeze, kita masih bisa soaring atau tidak. Kita struggle to survive, but we can still thriving. Setuju? Nah, kalau kita masih bisa keren dalam kondisi seperti itu, iman kita bagus. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Artinya iblis tidak tahu iman Ayub yang sebenarnya. Jadi dari sini kita perlu belajar satu hal. Karena banyak orang yang merasa di sini ada pagar yang seliling kita. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan doain gini, kiranya engkau dipagari, keluargamu, bisnismu, bilang amin. Karena ini sesuai Alkitab. Kalau pagar itu dilepas, Anda bermasalah. Saya kadang-kadang diminta untuk jemaat yang beli apartemen baru begitu, suruh magari. Ada tacik-tacik yang berkata, Pak aku baru beli apartemen. Saya bilang, untuk apa? Rumahmu udah gede. Untuk punya-punyaan. Ke duit dolanan ya. Saya diajak ya ke yang di Ciputra itu, ke lantai atas. Pak ini Pak. Setelah saya doain, satu lagi ya Pak ya, yang di atas Pakuwon. Loh, punya ibu itu yang mana toh? Dua-duanya. Ini kayak beli kelereng ya. Oke, tolong Pak doain dan pagari ya, supaya nanti siapapun yang tinggal di sini betah. Loh enggak mau tempati loh? Enggak. Kalau Bapak mau nempati silahkan tempati. Saya sudah ngomong sama suami, kalau Pak Safir mau nempati suruh nempati aja. Saya enggak mau, istri saya juga enggak mau. Nah saya nempati di situ rumahku digondol maling lah. Betul ya? Nah, jadi dikira enak lah? Enggak lah. Jadi setan merasa kalau Tuhan itu tidak memagari, maka Ayub akan mengutuki. Dia underestimate, betul ya, meremehkan Ayub. Jangan salah paham dengan saya, don't get me wrong. Saya tidak berkata bahwa Allah lah yang melukai Ayub. Karena dia hanya melepaskan pagarnya, tapi yang melukai itu tetap setan. Coba lihat Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, pagarnya dilepaskan. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi masih dilindungi bukan? Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan, merasa menang. Kita lihat yang A, pagar pelindungan Tuhan itu memang penting. Karena tanpa pagar itu kita menjadi sasaran setan. Kita menjadi Satan spray, kita menjadi mangsa setan. Kita lihat yang pertama, setan itu bisa memakai orang untuk melaksanakan semua rencananya yang jahat. Ayub 1, 13, 15. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, mereka punya kebiasaan 7 anak laki-laki itu pesta bergantian dan anaknya yang perempuan diajak makan di situ. Yang perempuan nggak usah ikut-ikutan. Dan kemudian dikatakan begini, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Setan sengaja merupakan satu, supaya satu itu bisa laporan. Dan ingat, laporan, pembisik, provokator itu meskipun satu bisa lebih menghancurkan daripada bisnis kita yang hancur. Ya atau ya?
Mungkin kita terpuruk nggak apa-apa, tapi omongan orang lain terhadap keterpurukan kita itu lebih menyakitkan. Ya atau ya? Kata syukur itu kan bagus ya. Give thanks in everything, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi coba kalau Bapak Ibu bangkrut terus ngomong syukur. Nanti kan ada tempeleng saya. Loh, podo ngomong syukurnya, tapi cara ngomongnya kan beda, syukur. Betul ya? Nah, jadi ucapan syukur itu penting. Nanti sore saya ajak satu pengurusnya GMS dan satu pengurusnya GSJS itu. Mereka bilang begini, Pak, udah lama nggak fellowship ya? Saya berkata, oh ya, pertanyaannya adalah begini. Mengapa mereka bisa tanya seperti itu? Karena mereka dulu yang jodohin saya, jadi agak ada hutang budinya gitu. Oke? Waktu mau merit malah tanya, enaknya gimana ya Pak ya? Saya ke GSJS atau ke GMS? Loh, itu urusanmu. Saya nggak akan menentukan. Mau pindah Victory juga boleh kok. Loh. Nanti dikira saya dapat sepatu langsung selosin deh. Oke, nah yang enggak ya itu urusanmu, betul sampai sekarang loh mereka nggak di gereja saya. Oke, hanya mereka minta tolong ya, nanti yang kalau pas pemberkatan Bapak izin kedua gereja itu, saya baru mau memberkati. Ada jemaat GPPCC Jakarta yang nikahnya di Surabaya, minta saya berkati. Saya bilang, tanya coba, bilang sama Jose Carroll, sekarang kan sudah bukan Jeffrey Rahmat ya. Suratnya diizinkan, oke Pak Safir silahkan berkati. Silahkan balik lagi kamu ke jemaatnya. Bukankah itu keren? Betul ya? Tidak peduli kita denominasi apa, kita itu anak Tuhan. Kristusnya sama. Saya pernah perayaan Natal di gereja Katolik. Jadi ada orang tanya, loh, kamu diundang di sana? Oh iya, saya aja juga tanya panitianya kok. Gak salah kan? Karena nama saya kan Xavier, dikira Franciscus Xaverius. Untung belakangnya Pranata, bukan Komeletus gitu ya. Leus semua itu berarti Romawi itu. Ketika saya tanyakan ketua panitianya berkata, oh kami tahu kok Pak. Tapi Yesus kita sama. Oh keren. Amin. Amin. Oke, coba lihat Ayub 1 ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, ini berturut-turut sudah jatuh, tertimpa tangga, terus digigit anjing gila. Oke. Ini kan lebih parah kan. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan rempasnya. Ini without any reason. Coba cek di Alkitab. Without any reason. Tanpa alasan. Tiba-tiba nyerang. Kalau tidak digerakkan iblis, tidak mungkin. Betul ya? Kalau tidak digerakkan iblis, tidak mungkin. Lihat tiba-tiba Ukraina diserbu Soviet. Betul ya? Kenapa? Saya langsung telepon teman saya dulu waktu kita belajar sama-sama, dia satu grup sama saya, kita work study-nya bareng, tak telepon, gimana keadaanmu? Aman. Terus dia video call ditunjukkan, ini istri, ini anak-anak. Lain kali kita ketemuan ya, saya bilang, kalau ketemuan ya jangan di Ukraina, nanti saya nggak balik saya. Oke. Nah, jadi tiba-tiba diserbu, mungkin karena mau kembali ke Uni Soviet, bisa jadi ya. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukuli penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada yang lain. Jahat sekali ya, semua dihabiskan kecuali satu pun untuk lapor bos, kan gitu ya. Dan yang kedua, iblis juga bisa memakai alam untuk melukai kita. Ayub 1 ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Dan ini ya dan amin. Murid Yesus pun berkata begitu ya. Apakah aku suruh langit untuk menurunkan api, untuk membasmi mereka? Bukankah anak buah Daud pun juga seperti itu ketika Daud diejek? Boleh nggak aku nyebrang, bunuh aja parang orang itu? Mengapa rajaku dihina seperti itu? Jadi bisa pakai banyak hal. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuanku. Apakah ini coincidences? Apakah itu kebetulan? Oh enggak ada. Semua pasti itu rencana Tuhan. Tapi ini bukan rencana Tuhan loh. Diizinkan Tuhan supaya iblis melakukannya. Tetapi at the end of the day yang menang tetap Tuhan. Yang kedua, family Ayub tidak steril dari serangan ini. Perhatikan kata ini. Job's family was not spared from this attack. Jadi orang baik, orang jujur, orang benar pun
tidak steril loh terhadap sakit penyakit, iya atau ya? Siapa yang dulu kena COVID, tolong angkat tangan. Coba, kamu kena COVID mesti dikutui di kamu. Mesti nenek moyangmu jahat. Enggak ya, wong sak Surabaya kena kabeh. Jadi apakah itu pendeta, jemaat, perampok, apakah orang suci ya kena. Tapi waktu COVID saya satu-satunya yang enggak kena. Istri, 2 anak saya kena semua. Pas holiday mereka kena semua itu di lantai atas. Saya ngeruwet karena enggak kena itu. Pembantu pulang, malah ada 1 orang pendeta, ini hatinya kok Pak Irman gitu loh. Tahu saya enggak dapat pendeta, tak kirim 1 tuh. Pembantuku akeh, pembantunya akeh kon ngurusi apa ae ya. Tak kirim siji ndek rumahmu. Saya bilang jangan. Lho apa nanti mulai ndek nggenmu, kamu ketularan kabeh. Pembantuku ke tempat saya. Dan saya akhirnya jadi ikut sakit, tapi enggak COVID, karena naik turun. Apakah karena keluarga hamba Tuhan tidak dilindungi? Enggak juga. Padahal seharusnya keluarga saya sangat dilindungi. Mengapa? Keluarga kami kan keluarga medis. Kalau enggak dokter, apotek kan. Istri saya penanggung jawab apotek, bayangkan di rumah sakit. Ponaan-ponaan saya kalau enggak dokter, pimpinan di pabrik farmasi. Jadi kami itu semua seperti itu. Tapi waktu COVID, ya kena. Jadi coba lihat ya, dikatakan apa? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada keempat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Ingat Simpson pun melakukan hal yang sama ya. Waktu saya bawa rombongan ke Israel, saya berkata begini, ajak saya ya ke tiang Simpson, tidak ada di itinerary kan. Saya ngomong sejak awal ini sama biro wisatanya. Nanti kalau saya sering menyimpang ya. Kalau ada yang tidak cocok gak apa-apa, cuma tak tanyai. Boleh ya, sesuai ya. Pokoknya nanti kalau hati saya minta bawa ke sana ya enggak ke sana. Jadi malah mereka bisa melihat tiang Simpson itu gedenya kayak apa. Lihat kayak gini kamu bisa dorongnya? Enggak kan? Tapi ternyata rubuh. Dan yang dilanda hanya orang Filistin atau Simpson ikut dilanda. Simpson ikut mati. Jadi nggak bisa kita itu merasa kalau kita anak Tuhan, tadi hujan ya coba kamu keluar, terus bilang aku Jemaat Victory pelayanan, oh mesti tak kering. Setiap kali melaku seperti ada yang mayungi, oh hati-hati, sing mayungi gendruwo itu. Ya kan kita ikut kehujanan pasti, bener nggak? Oke, kadang-kadang yang lebih repot, yang lain dapat berkat kita enggak, itu yang kita menyesal. Lek kudanan berkat enggak, itu kan males ya. Oke, nah roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Orang muda dan 10 anak tiba-tiba hilang, itu apa enggak menyakitkan? Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saya itu kalau pelayanan keluar kota ke Jakarta atau keluar negeri, biasanya memang anak-anak muda semua yang saya layani. 80%, hampir 80%. Dan kemarin begitu saya melayani anak muda yang datang begini. Pak kemarin tahu viral peristiwa yang di Oktober, yang viral di tanah air, itu saya loh. Terus saya bilang, loh, lah kok kamu pasang di Facebook? Dia langsung dipasang di Facebook. Saya rugi puluhan miliar, dan ini penipunya, ini saya. Dipasang sama dia di Facebook. Gila ya. Ini penipunya dan saya korban, ditulis korban begitu. Saya bilang, udah kalau mau urusan polisi ya pasti urusan polisi. Dia nggak mungkin saya cemarkan nama baiknya. Oh sudah cemar. Nah sampai sekarang ya nggak ditangkap itu. Anak-anak muda Jakarta, oh bisnisnya udah puluhan miliar gitu. Dan sekali kena kan tiba-tiba juga hancur kayak gitu kan. Yang ketiga, Satan's final blow with Job himself. Jadi pukulan terakhir setan itu justru kepada Ayub sendiri. Lihat Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dan dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bayangkan tidak terluput dari atas ke bawah. Dan coba kita lihat, perlindungan Tuhan itu menyeluruh, tetapi kalau pagarnya dilepaskan, semuanya bisa diserang. Kita lihat yang secara fisikal. Ayub 2 ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Pertanyaannya, apakah dia tidak punya kuku untuk garuk-garuk? Punya. Yang belajar anatomi, yang belajar buku anatomi, tahu. Saya menerjemahkan kamus kedokteran, bukan untuk diri saya sendiri, kamus kedokteran, dan saya tahu bahwa kita itu tidak bisa sakit dengan intensitas yang sama di 2 tempat yang berbeda. Jadi kalau kepala Anda sakit, tiba-tiba jentik sakit, enggak. Pasti yang lebih berat sakitnya, itu yang lebih terasa. Nah sekarang kalau sampai dia digaruk aja sudah enggak bisa mempan, sampai keluar darahnya, artinya biar lebih sakit lagi,
baru gatalnya reda. Mengerikan ya. Sampai dia pakai beling. Ada di sini yang gatal atau digaruk pakai beling gitu. Oke. Nah, kalau ngeri sekali kan. Dan yang kedua, nah ini lebih parah lagi dari fisikal, tapi mental. Anak muda sekarang berkata kena mental, betul ya? Nah, ada orang stres itu katanya kena mental. Ayub 2 ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Dan kadang-kadang nggak peduli loh, kita kena mental itu kita orang yang biasa-biasa atau kayaknya luar biasa. Tadi saya cerita dengan Pak Tomo ya, saya nyebutnya Bung Tomo karena pahlawan Surabaya, betul ya. Bahwa ada teman di Jakarta yang ditipu pacarnya sampai puluhan miliar. Dan konseling ke saya, by phone, saya speaker. Dan saya habis puluhan M loh Pak, karena ditipu pacar saya. Nah mengapa kamu kasih kartu kredit tambahan punyamu? Nah itu saya kira dia cinta saya. Ternyata mungkin hanya cinta harta saya. Dan saya speaker supaya istri saya ikut dengerin. Sakit sekali Pak. Kalau uangnya sih nggak seberapa. Dia ngomong gitu tuh ganti saya yang sakit ya. Uang puluhan miliar uangnya sih nggak seberapa. Istri saya lihat gitu. Itu kalau kita sudah jual celana itu betul ya. Saking habisnya untuk beli supermi betul ya. Uangnya nggak seberapa. Oke. Terus dia bilang, kok kalau ada lagi kenalkan saya. Nah cowok-cowok kena mental kalau mau datang ke tempatmu. Oh rumahnya gila-gilaan. Oke. Pernah ada cowok datang ke rumahnya dia itu. Waduh. Ini papa mamahmu ngurusinya gimana? Loh, ya nggak tahu, papa mama punya rumah sendiri. Lah jadi ini rumahmu. Lah kalau rumah anaknya segede itu rumah papa mamanya gimana? Cowok itu langsung mundur teratur nggak jadi. Dan sejak itu saya nggak berani kenalin orang lagi. Oke, karena nanti takutnya kena mental lagi. Betul ya? Lihat mental yang terberat. Pasti dari orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai. Ya atau ya? Saya ulangi ya. Orang yang paling bisa menyakiti kita paling dalam adalah orang yang paling dicintai. Istrinya Pak Abraham senyum. Bukan berarti Pak Abraham yang nyakiti dia, enggak. Karena kalau orang lain yang nyakiti enggak apa-apa. Tapi kalau istri sendiri kan menyakitkan. Betul ya? Oke. Pak David tenang, dirungokno. Kok istriku kayak enggak gitu ya? Iya. Oke? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu. Ini omongannya kasar, kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri mana? Lupa sama janji nikahnya kan? Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Saya pernah berkati jemaat. Kebetulan ceweknya jauh lebih kaya dari cowoknya. Jadi waktu saya berkati itu, ceweknya bilang begini, aku akan tetap setia kepadamu, dalam suka maupun gembira. Ini true story nih. Tanya pengurus saya, sampai mereka tertawa. Belum pernah Pak, pemberkatan nikah seheboh ini. Seluruh ruangan tertawa ngakak, dia masih nggak sadar. Ulangi. Dia masih begitu, saya akan setia dengan kau dalam suka maupun gembira. Oh ya, dalam kaya maupun kaya raya. Dalam segar maupun sehat bugar. Baru dia tahu salahnya. Jadi sengaja di skip ya. Nah ini ketika Ayub, padahal Ayub kaya nggak? Kaya sekali, tetapi ketika habis-habisan istrinya bilang kutukilah Tuhanmu. Mungkin Ayub yang sakit hati adalah kok kutukilah Tuhanmu. Apa Tuhan disangkut-sangkutkan? Ingat loh ya, jemaat seringkali begitu loh. Bukan hanya sakit hati sama pendeta, sakit hati sama orang duduk sebelahnya. Nanti lu bilang, enggak gerejo-gerejoan, enggak Yesus-Yesusan. Yesus di atas loh, ya ampun. Aku mengorbankan nyawa, kamu hanya satu tempat duduk, enggak gerejo-gerejoan. Pengen tak pegang kepalanya itu. Kalau ada yang di sini tak suruh maju, tak foto. Man of Woman of the Year, betul ya? Lah ya kan, lah yang model gitu. Lah apakah Tuhan itu peduli? Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, emang gua pikirin, kamu nggak gereja-gerejaan yang rugi siapa sih? Betul ya? Kalau kita nggak bersekutu itu yang rugi itu siapa? Betul? Kan diri kita sendiri. Kemarin waktu saya belum pulang ke Indonesia, ada seorang nelpon saya di sana. Kok aku udah putus loh sama pacar. Terus saya bilang, oke. Tapi kamu tetap setia dengan Yesus kan? Oh iya pasti. Mengapa saya pastikan? Karena dulu dia yang saya baptis. Jadi dia dulunya belum Kristen, ketemu saya injili. Mau baptis? Oke. Saya sediakan, saya baptis. Jangan hanya karena kamu putus pacar, terus kamu meninggalkan Tuhanmu loh. Enggak, jangan begitu. Nah siapa yang tidak kena mental jika orang yang paling dekat dengan kita bukannya menolong, support, malah menganjurkan kita menyerah dan berbuat dosa. Dan lebih cilaka lagi,
orang semacam itu seringkali ngajak orang lain untuk ikut pergi. Halo, melok rombongan. Dikira tur no ya. Oke, ikut rombongan dikira tur gitu gimana? Kemarin waktu saya ke Jakarta saya tanya, jemaat terpengaruh nggak ini? Dengan munculnya gereja gede di mall sebelah itu. Ya terpengaruh sih Pak, tapi karena kami pengajaran dan pendeta yang kami undang screening yang khusus untuk pengajaran, sehingga Bapak rutin ngisi di tempat kami, supaya jemaat itu tough, nggak gampang. Apa ini? Terombang-ambing. Oh ya bener, anak sing jawab nggak gampang disko. Nah, itu dari perbendaraannya aja beda ya, betul ya. Yang satu bilang terombang-ambing, yang satu disko. Ya tahulah komunitasnya di mana gitu ya. Dan yang ketiga, what do we do if we are hit by a mental attack? Apa yang kita lakukan jika kita terserang, terpukul, terkena oleh serangan mental itu. Lihat Ayub 2 ayat 10a, ini keren habis. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Oke? Ada seorang ibu, dia bilang begini, Pak Safir, ini nonikku wis balik loh, kuliah, sudah pulang ke Indo sekarang. Kalau Pak Safir bisa nyarikan, ndak tak kasih kepala babi, utuh babi ini seurip meneh. Istriku ngomong, terus sing ngoni sopo, dicolnonya omah ngono babi lah, ruwet ya. Mau tak jawab ya selosen, tapi plesak kandangnya ya. Oke, nanti kan saya rekrut orang, soalnya cece saya itu peternak babi. Babinya banyak banget. Jadi kalau soal makan babi jangan ditanya dah. Kami kalau Sincia potong satu, beneran satu. Tapi yang kecil, yang gede mau dikek tonggo kiri kanan dah. Oke, nah saya itu di lemari saya punya banyak sekali versi Alkitab. Kalau bahasa Inggris puluhan ya. Tapi yang bagus ini saya punya versi Madura, punya versi bahasa Jawa. Saya senang dengan versi bahasa Jawanya. Lihat ya, tadi, ewadene wangsule Ayub, wangsulane Ayub, jawab Ayub. Celatumu iku kaya wong gemblung. Nah, celatumu iku kaya wong gemblung. Jadi bapak-bapak, Pak David enggak wani ngomong, bojone kenal soalnya. Nanti kalau aneh-aneh bilang celatumu kaya wong gemblung. Nanti bilang, kok omong-omong kasar? Nah, itu firman Tuhan. Itu ayat firman Tuhan. Nah, gimana yang versi bahasa Maduranya? Cacane bana akan tak oreng gendeng. Ya podo. Oke, lek ndak gemblung, gendeng. Oke. Kalau itu versi saya bilang kentir. Oke. Nah, keren ya. Ternyata semua Alkitab kan sama ya. Nah, gimana saat kita ngalami mental attack seperti itu? Kemarin anak saya tanya, kamu setelah selesai master degree-mu, kamu mau apa? Mau ngambil psikologi, Pak. Saya bilang, oh silahkan. Dia kaget, apa ben iso konseling papa mamahmu. Betul. Kadang papa mama perlu dikonseling juga kan. Yang pertama, not in denial stage. Jangan dalam taraf denial, menolak kenyataan. Setuju? Siapa yang pernah patah hati tolong katakan? Kita ini enggak pernah. Waduh, jujur, aku setuju banget. Oke? Patah hati sekali, 2 kali, 3 kali enggak apa-apa. Saya pernah mengenalkan cewek, dia patah hatinya belasan kali. Dan mamahnya bilang gini, coba ke Pak Safir. Akhirnya saya menemukan, dia sekarang sudah hidup bahagia. Dan dia bilang sama suaminya, aku patah hati terus bolak-balik. Yang terakhir dicarikan pas. Tapi aku nggak ditanya ukuran sepatu. Oke, not in denial state. Jadi jangan tolak, kalau kita ngalami masalah aja. Dan yang kedua anger. Seringkali kalau kita ngalami masalah marah ya. Nah, marah kalau sendirian nggak apa-apa. Pulang istri diamuk. Kadang-kadang aneh loh orang itu. Ada anak, ibu, suami, semua seperti itu. Suatu kali suami di PHK, istrinya masak kurang enak sendiri, dimaki-maki sama suaminya. Karena nggak berani sama suaminya, temperamental. Anaknya pulang sekolah, lupa pakai sepatu, ganti dimarahi sama istrinya. Dan apa yang dilakukan anak itu? Pembantunya nggak bawa minuman, dimaki-maki sama anak itu. Tahu apa yang dilakukan pembantunya? Ono kucing tidur ditendang. Iki kucing iki apa sopo? Lah aku turu apa-apa orang ditendang pembantu itu lah. Aku nyakarnya nggak pernah. Nah,
Marah itu ngeri ya, bisa nular ya. Oke, jadi hati-hati. Kemudian apa? Bergening, mulai tawar-menawar. Tuhan kalau bisa kembalikan pacar itu. Saya bilang enggak. Kalau itu sudah melukai Anda, let you go, let him go. Dan saya selalu berkata begini, tak carikan gantinya. Tapi saya enggak garansi ya pasti lebih baik. Doa saya selalu berkata begini, biarlah pacarmu dapat yang lebih baik. Dan kamu dapat yang lebih baik. Di luar nalar? Enggak. Dia dapat yang lebih baik sesuai dengan dia. Sini lebih baik sesuai dengan dia. Setuju ya? Bukan lebih baik berarti lebih ganteng, lebih kaya. Enggak, yang lebih cocok. Setuju kan? Dan biasanya kalau sudah seperti itu, ya sudah Pak. Oke. Bukankah itu kering? Enggak usah bergening, enggak usah tawar-menawar. Di atom aja kita tawar-menawar, sik keliru kok, betul ya? Oke. Saya kesencen sama istri. Ono barang. Chip. Kabeh ngomong chip ya. Mula-mula saya ditawari iPhone. Ini iPhone baru, ini iPhone. Tak tanyai, fake or not? Dia bilang, original. Terus lihat, tahu lihat saya orang Indonesia, asli Pak. Loh, yakin, asli. Terus tak kejar, asli, coba lihat. Asli Sencen. Oh iya. Oh pinter, asli Sencen ya bukan asli dari dari Mekok. Mekok pun buatan Indonesia kok. Jadi tawar mineral, setelah itu depresi. Kita mengalami state depresi. Dan akhirnya ketika tidak ada jalan keluar, acceptance, ya sudah diterima. Mengapa harus lewat jalur itu? Diterima aja lah. Karena Tuhan akan bisa memberi kita yang lebih baik. Setuju? Oke. Yang kedua, keep doing what is good and right. Jadi terus lakukan apa yang baik dan benar. Setuju? Orang lain boleh salah kepada kita, tapi kita tetap lakukan yang terbaik. Saya itu punya best friend, nggak pernah nyontek dia. Dibully habis-habisan. Bulu kakinya dibakar. Nyamuk sengaja dimasukkan kamarnya. Itu kurang kerjaan lah. Luar biasa. Tapi akhirnya dia menjadi orang sukses, yang bully dia enggak loh. Oke? Dan yang ketiga, yang C. Percaya bahwa setiap masalah itu selalu ada intervensi Tuhan. Setuju? Ketika kita mengalami masalah, itu Tuhan akan intervensi. Tapi jangan berarti kita cari masalah supaya Tuhan intervensi. Misalnya begini, oh saya itu kan logika, dokter saya fisika, oh gaya, dokter saya fisika, saya tahu hukum matematika. Oke, tahyul itu enggak ada, oke. Tapi coba lompat dari lantai 13. Meskipun kamu enggak percaya tahyul, nanti patah kakimu. Ya atau ya? Jadi jangan gaya istilahnya. Lihat Roma 8:28. Kita tahu sekarang, artinya sebelumnya kita enggak tahu sama sekali. Setuju? Sehingga orang dikatakan experience is the best teacher. Menurut saya no. Bukan pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik adalah belajar dari pengalaman orang lain. Setuju? Lihat orang jalan-jalan kan selalu ada tulisannya wet floor. Betul di mall-mall? Saya aneh loh, di Indonesia sudah puluhan tahun. Ya kan, betul kita hidup puluhan tahun ya. Itu loh kok gak ditulis saja lantai licin. Wet floor bukan berarti lantai basah loh. Sebetulnya terjemahan yang benar adalah lantai licin. Basah pun belum tentu licin kan. Mengapa nggak ditulis saja lantai licin, supaya orang Indonesia dikira semua bisa bahasa Inggris kan? Soalnya orang bule itu lihat orang Indonesia, kalau naik kendaraan umum, Inggrisnya semua jago. Mengapa? Ada penumpang mbak-mbak ya, jual kelapa. Stopping here. Orang bule loh, ini mbok-mbok kok bisa bahasa Inggris? Loh tadi ngomong apa? Stopping here. Oh iya, meh podo. Oke, stopping here. Ya, mirip-mirip lah, oke? Nah, kita tahu sekarang sebelumnya nggak kenal bahwa Allah turut bekerja artinya lalu kita kan. Bukan dia aja yang campur tangan loh. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggil apa? Sesuai dengan rencana Allah. Cita-cita saya dulu adalah dokter. Bukan karena mengikuti jejak keluarga yang semuanya begitu. Saya memang pengen jadi dokter. Tapi waktu itu daftar di UNER susah sekali. Dan papa saya berkata begini, mau habis berapa sudah tak bayar? Saya bilang, jangan Pak. Soalnya kan itu habisnya banyak, enggak usah. Dan akhirnya pakai jurusan yang lain. Dan karena tahu latar belakang saya, DR di depan itu dikira saya dokter, padahal itu dokter. Dikira sama, sekarang kita jadi bisa melayani para dokter. Setuju? Dan para dokter percaya enggak, mereka pun itu
melekat kepada Tuhan. Saya baru melayani para dokter di Singapura, di Mount Elizabeth. Ada seorang dokter yang berkata begini, tadi Bapak berkata kalau kita devotion on daily basis, harus rutin secara teratur. Apakah harus early in the morning, harus pagi-pagi sekali? Saya berkata enggak sih. Soalnya saya itu selalu bangun, nggak bisa bangun pagi, saya obsgyn. Jadi yang lahirkan. Dan orang Singapura seringkali melahirkan malam hari sehingga saya agak siang. Tapi jam 11 saya bersaat teduh. Ya keren lah, pokoknya ambil waktu. Jadi konklusinya, apa sih mutiara-mutiara kehidupan yang bisa kita ambil dari ombak dan ombak kehidupan, naik turunnya kehidupan? Yang pertama, respon dengan baik menurut firman Tuhan. Di dalam Ayub 2 ayat 10b. Dalam kesemuanya, dari tadi bilang semua ya, semua aspek, semua hal, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kapan dia berbuat dosa? Kapan? Bukan karena istrinya. Karena 3 temannya yang datang mulai menghakimi. Iya kan? Oh kamu bangkrut gara-gara kurang teliti. Kamu bangkrut jangan-jangan kamu korupsi. Kita itu paling gampang menjatuhkan palu penghakiman. Lebih baik cepatlah mendengar tapi lambat menghakimi. Setuju? Oke. Dan yang kedua, bedakan antara masalah yang dapat kita kendalikan dan masalah yang tidak dapat kita kendalikan. Ini bahan ngajar saya di kampus ya. Oke. Lihat, saya paling senang dengan Serenity Prayer by Reinhold Niebuhr. Dia berkata begini, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Allah berkati saya, kasih karunia supaya saya bisa menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Kalau kita nggak bisa ngubah, nggak usah ngamuk. Setuju? Kemarin saya ngisi di GBT, mau macet total. Sopirnya itu bilang begini, Pak, baru kali ini saya dapat penumpang sesabar Bapak. Kok Bapak nggak tergesa-gesa, kok Bapak nggak ngamuk? Saya bilang masih ada waktu. Pendetanya sudah saya beritahu, dan pendetanya nggak apa-apa Pak, pujian di tempat kami agak lama. Sabar, soalnya Bapak sudah berangkat 1 jam sebelumnya. Karena nggak tahu kalau macet. Kan keren ya. Sampai sopir bisa berkata begitu. Apakah saya sabar? Enggak. Terutama terhadap istri. Jangan sampai istri saya lihat streaming, ngamuk ya. Kenapa? Istri saya sedikit lelet. Jadi saya sering, kalau saya on time, karena saya dulu kerja di perusahaan asing, saya sangat on time. Kami pernah diundang di Kanada, dan berikutnya di New York, itu jamnya mepet dengan jam kebaktian. Di bandara itu sudah antri panjang, kita tahu yang imigrasi New York kayak apa. Tiba-tiba istri saya berkata, Pak aku pengen mati. Wah itu aduh, wah ini gini. Terus tak bilang, ini lek telat loh, ya apa? Kecuali ngomong, ya lek telat kamu berangkat sih, karena kamu mau khotbah. Ya lek enggak, enten ono ya. Tak enteni sing keringet dingin aku. Dia selesai ganti aku sakit perut ganti. Mules ya ngenteni dia. Wah ini apa ya, lek telat ya apa ya, aku mau khotbah. Lek telat lah mumet, betul kan? Ya apa sih? Kadang-kadang ngeri loh. Jadi terima yang tidak bisa diterima. Courage to change the things I can. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Yang paling keren ada yang terakhir. And wisdom to know the difference. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Masalahnya kita seringkali nggak tahu perbedaannya. Betul ya? Mana yang bisa kita ubah, mana yang tidak bisa diubah. Satu saja. Siapa yang sudah menjadi mertua? Tolong angkat tangan. Wani ini. Padahal wis tuwek kabeh lho, mosok gak ono sing duwe mantu. Ibu-ibu aja, ibu-ibu mertua, ya coba yang anaknya sudah menikah. Oke. Ibu-ibu itu selalu berharap ngubah menantu wanitane. Sampai akhir zaman gak iso itu. Soalnya menantunya berkata, iki gendruwo sing siji yo, tak doa ya, gak berubah-berubah. Podo, ya toh ya. Halo? Ini ibu mertua pengen ngubah menantunya, enggak bisa. Apalagi anak Anda menikah 30 tahun. 30 tahun terus, ngetel, dihilangi pakai apa ya, gak bisa itu. Dikosek pakai apa, isone geraji buak. Ya toh ya, enggak bisa. Jadi doa yang keren. Itulah sebabnya apa sih yang bisa kita ubah, saya akan cepat ya. Masa lalu, enggak bisa kita ubah. Betul ya? Masa depan, kita belum tahu, enggak bisa. Kemudian tindakan orang lain terhadap kita, enggak bisa. Betul ya? Ada yang kita jatuh malah dicemooh, ya toh ya? Oke? Yang berikutnya, pendapat orang lain terhadap kita. Enggak bisa. Setuju? Oke, kemudian apa yang terjadi di sekeliling kita? Enggak bisa.
Kemudian apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Enggak bisa. Hasil dari seluruh usaha saya, enggak bisa. Kita sudah usaha mati-matian ternyata fail. Betul? Enggak lulus-lulus. Dan saya berkata, kamu enggak lulus-lulus enggak apa-apa kok. Sebelum saya dulu pindah ke luar negeri, ada mahasiswa saya ngajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya jelek sekali. Tapi saya sabar, kok Bapak sabar ya? Saya bilang, enggak apa-apa, memang susah, ini bukan native. Ini kan bukan lidahmu, ini lidah orang bule, jadi kalau susah biasa. Hanya saya bilang, tolong semester ini diperbaiki ya. Kenapa Pak? Soalnya saya mau pindah ke Australia loh. Kalau kamu nggak lulus, diganti dosen lain. Yang mana Pak? Tak tunjuk no dosen. Itu loh, ibu yang kacamata. Langsung pucet. Semester itu dia langsung selesai. Soalnya dosen itu killer, ngiler, medeni itu. Jadi dia uwati daripada diajar itu lulus saya. Dan Anda tahu dia dapatnya bukan C loh, dapat B. Meskipun nggak dapat A, bayangkan dari D terus menerus, Anda tahu singkatnya D? Ndablek. Nah, gak lulus-lulus kan, bisa sampai dapat B. Baik itu apa? B itu baik. Sebetulnya tidak ada yang jelek. A itu api, B bagus, C ciami. Nggak ono sing elek kan? Oke. Nah, sekarang apa yang bisa dikendalikan kita? My boundaries. Batas-batas kita. Kalau ada orang terlalu jauh kepada kita, jangan. Oke? Saya pernah ngasih remaja-remaja putri itu. Remaja-remaja putri. Saya berkata begini, kalau cium kening boleh, gandeng tangan boleh, peluk boleh, pundak, di luar pundak nggak boleh. Loh iya kan, itu namanya boundaries. Boundaries. Oke? Kemudian pikiran dan aksi saya. Kalau pikiran saya bisa dong saya kendalikan. Kemudian tujuan yang ingin saya arahkan. Bisa dong? Saya setuju atau tidak setuju. Itu sebabnya saya itu orang tua paling demokratis. Ketika anak saya selesai SMA, saya tanya, kamu mau kuliah apa? Beverage Technology. Saya jurusan itu aja baru dengar sekali. Di mana? Munich, Jerman. Tak, ya ampun, kamu itu nggak bisa Jerman. Ya aku akan les. Go ahead. Dan dia les bahasa Jerman bertahun-tahun. Ya itu pilihan dia, silahkan. Kalau sampai nggak lulus, silahkan. Karena kuliah di Jerman susahnya nggak karu-karuan loh, betul ya? Wong Inggris saja susah kok. Ngertinya hanya kunci Inggris dan garam Inggris, betul kan? Ya toh ya. Kemudian what I give my energy to. Apa yang saya keluarkan, energi saya itu loh untuk apa? Kalau ada orang ngerasani kita, sambil lalu aja lah. Katanya apa? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, setiap kali ada anjing gonggong terus Anda deketin. Oh, kamu belum makan ta? Enggak sampai-sampai di perjalananmu. Ya atau ya? Jadi tekadlah kita sendiri. Dan tadi Pak Gembala bilang bulan Mei adalah bulan mujizat. Bilang itu berlaku juga untuk kamu. Bilang sama sebelahnya. Setuju? Nanti pulang kan saya dapat sepatu. Oh ini enggak nagih janji ini. Enggak lah sepatu cat saya banyak. Enggak nagih janji. Nanti dikira nagih janji gitu ya. Kemudian how I speak to myself. Ini paling penting. Ketika Anda dandan pagi, katakan kepada diri Anda adalah biji mata Tuhan. Adalah orang berharga. Bagaimanapun Anda terpuruk, Tuhan akan bangkitkan kembali. 7 kali orang benar terjatuh, akan dibangkitkan lagi. Jangan berkata begini, kue selek, pendek, tua, elek, kempong, ngentutan, meneh lah. You are what you speak, you are apa yang Anda pikirkan. Saya menulis buku yang bestseller di Gramedia, You are what you think. Anda apalah Anda yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bahwa saya tidak akan merit sampai seumur hidup, ya, pasti Anda tidak dapat juga kok. Tapi kalau saya berkata di tengah kelemahannya, saya pasti yang dapat. Dan ini true story. Ada cowok, S1 sih, tapi sama sekali nggak kaya. Saya kenalkan dengan manajer di Bandung. Kaya, nikah loh. Cowok itu loh nelfon saya sambil nangis. Saya nggak berpikir nasib saya bisa seperti itu. Punya mama mertua yang baik. Saya ngomong jujur. Betul, karena sejak awal aku ngomong, kamu ngomong jujur loh ya kondisi ekonomimu. Karena kamu akan memasuki keluarga yang jauh berbeda dengan kamu. Rumah semuanya diberikan di Dagu. Anda tahu Dagu bukan daerah murah. Oke, semuanya disediakan. Tetapi dia sangat dicintai oleh ibu mertuanya. Dicintai, mencintai menantu loh ya. Bukan mencintai yang lain. Nah itu nanti jadi sinetron di Indonesia. Betul ya? Oke, ipar itu maut. Meskipun enggak nonton, aku ndelok judul-judul kok ngeri ya. Engkau langsung mbek adik ipare, iki medeni iki, iso ngeroyok bojoku. Itu sebabnya jangan terlalu banyak sinetron ngeluh. Betul ya? Oke. Jadi penting bicara. Dan yang terakhir, how I handle challenges. Dan inilah yang saya akan korbankan sore nanti.
Bagaimana saya mengatasi hambatan, itu yang paling penting. Setuju? Hambatan selalu ada kan? Tapi bagaimana kita mengatasi hambatan. Kalau itu hambatan belajar, bahasa, belajar. Saya mungkin di ruangan ini termasuk orang yang paling aneh. Siapa yang pernah kursus bahasa Rusia, tolong angkat tangan. Hanya saya kan? Mama saya aja berkata, kamu aneh, ngapain belajar bahasa Rusia? Mau jadi KGB mah? Ya enggak. Dikira gampang bahasa Rusia, uang elpol itu. Bisa saya? Enggak. Jadi drop out ini. Bahasa Rusia drop out ini. Oke, yang ketiga, normal bagi kita untuk mengeluh tentang bencana yang menimpa kita. But most importantly, confide in God. Tapi yang paling penting, apapun bencana kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Setuju? Matius 11:28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Luar biasa. Yesus kalau memberi jawaban sesuai kebutuhan kita. Letih lesu dan berbeban berat berarti butuh kelegaan. Bukankah itu keren? Dan yang keempat, teman itu memang bisa menghibur, entertain lah pokoknya. Tapi banyak di antara mereka yang punya pandangan yang tidak jelas dan kabur. Kalau nggak jelas dan kabur, kita akan ikut-ikutan loh. Dulu kayak pernah saya ceritakan di sini, tapi ini penting sekali. Seorang istri ngajak suaminya ke pasar. Dia mau beli ayam, bertengkar sama pemilik ayam. Pak, ayammu nggak seger. Kok tuan jual ayam? Ayam segar, saya baru motong tadi loh. Bukan kemarin. Enggak. Nah, ini penjual ayam jengkel. Ibu tahu ciri-ciri ayam yang segar? Oh tahu. Yaitu putih kemerah-merah mudaan. Lah bukankah ini putih kemerah-merah mudaan? Enggak. Ini pucet kehijau-hijauan. Suaminya bilang, yang kacamata ribenmu lepasen. Dek pakai kacamata hijau, ya kabeh didelok hijau. Oke. Lah tukang ayam dijak tukaran itu. Yang bureng matanya kita sendiri, betul ya? Jadi hati-hati dengan mata kita. Kemarin ada seorang dokter, waktu saya check up, dokternya tanya gini, kamu kok bisa membaca dari tajam sekali? Saya bilang, saya 0 loh. Loh kok bisa 0? Sejak lahir? Enggak. Jadi saya laser sehingga saya 0. Supaya bisa bedain antara cemban dan cupek jing, saya bisa bedain. Oke, kalau enggak kan saya pakai glasses ya, harus pakai kacamata. Oke, nah lihat. Jadi teman-teman bisa mempengaruhi yang buruk loh. Lihat Ayub 2 ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, bukan teman ya, dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belangsungkawa kepadanya dan menghibur dia. Bagus nggak bagus? Keren. Selama kita masih berempati kepada orang itu keren, tapi kalau sudah mulai menghakimi itu masalah. Jangan dengarkan. Karena ternyata mereka akhirnya bilang, pasti ada dosanya, kamu pasti ada yang tidak beres di hadapan Tuhan. Oke? Nah, ini yang kemarin, kalau nggak minggu lalu atau bulan lalu ya, saya tulis di Facebook saya, if there is a motivator who teach us to burn your boat, don't do it. Don't burn your boat, don't burn your bridge. Jangan pernah membakar perahu kita, jembatan kita. Kalau kita kan orang berkata begini, karena ini sebetulnya kan cerita Spanyol ya. Kalau kita nyebrang, bakar perahunya, maka kita akan mau nggak mau nyerang terus. Oke, kalau menang. Kalau kalah kita nggak bisa pulang loh. Jadi artinya apa? Saya paling suka bahasa Jawa, silaturahmi. Jangan putus tali silaturahmi. Kalau saya maki-makian sama Pak Irman, satu kali saya butuh, mosok datang. Pak Irman apa kabar? Jelek. Loh, enak tuh. Loh, selama ini enggak pernah datang, Wong firman Tuhan aja bilang gini, jangan datang kepada saudaramu pada saat kamu malang, benar ya? Lihat saudara datang pada saat malang, iki meh hutang meneh guys. Delok wajahnya wajah hutangan. Ya kan ra enak toh. Jadi datang jangan hanya pada saat Anda susah. Pada waktu Anda gembira, Anda beli. Anda beli. Anda juga datang berbagi kepada dia. Setuju? Pak Irman kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, datang ke tempat saya. Pak tak beli no pecel, wah happy banget tau. Tadi pagi tiba-tiba datang tak kasih pecel. Wah langsung tak sikat dan aku kepedesan deh, pedes banget ya. Istriku bilang, lain kali ngomong aja pedes-pedes. Iya, sing jodolan dulu Pak Irman ini penjualnya yang kepedesan. Oke, nah oke. Bukan, nggak usah, kamu ngasih senyuman aja cukup kok, betul ya? Coba kasih senyuman termanis untuk sebelah kiri kananmu, coba kasih. Tak tunggu sampai sore. Oke. Nah dipaksa susah ya, ngasih senyuman aja susah.
Saya pernah menulis di Instagram saya, senyuman itu adalah lengkungan, wave, yang bisa straight, yang bisa meluruskan hidupmu. Setuju? Keren ya? Kayak setrika kan? Kan senyuman melengkung, tapi bisa meluruskan segala sesuatu. Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Waktunya kurang 1 menit ya. Gak apa-apa ya, telat 1 menit ya. Di Salt Lake saya punya teman namanya John. Dan sangat saya berharap, karena satu kecamatan, saya satu-satunya orang Indonesia. 2 kali rumah saya alarmnya berbunyi. Suatu kali saya sedang di suburb ya, agak ke desa gitu. John telepon, alarm rumahmu bunyi. Saya bilang tolong check it out ya, tolong dicek. Dia langsung, yes. Oke. Dicek, dia balik. Dia berkata, mungkin istrimu lupa nutup jendela dengan baik sehingga gorden melambai-lambai. Kena infrared, alarm bunyi. Thank you. Terus saya bilang, bisa nggak telepon kantor polisi supaya nggak datang? Terus dia berkata, kalau di bawah sekian menit, you nggak usah call, polisi nggak akan datang. Kalau datang repotin kan? Yang kedua, bunyi lagi. Waktu itu saya sedang ada di pantai, sedang di beach. Saya bilang, John, saya ada di pantai, gimana ya? Cek lagi. Dan dia berkata, rupanya jendela terbuka sedikit, ada burung. Di belakang rumah saya banyak burung liar. Tapi yang jinak-jinak, di sini dimakan orang, misalnya ketapeli gitu ya. Tapi karena kita nggak apa-apain, dia sering datang. Itu masuk dan terbang-terbang, alarm bunyi lagi. Yang salah burung, yang salah korban? Enggak, yang salah kami. Tidak menutup dengan baik. Jadi jangan gampang nyalakan orang lain. Dan yang terakhir, 2 yang terakhir. Don't be discouraged. Jangan putus asa. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Amsal 24:10. Saya itu ketemu Pak Herman hanya 2 kali. Bukan 2 kali ya, dalam 2 kondisi. Yang pertama serius, kayak sedang ada masalah. Yang kedua sukacita. Tapi di antara 2 hal itu, tetap ganteng itu yang aku iri. Aduh, ini tetap tough ini ya. Ini orang kalau tetap tough itu tidak akan rubuh. Setuju? Karena dia akan terus berjuang. Keep fighting. Setuju? Itulah kecilah kekuatanmu. Tidak sepeduli berapa pandai atau bijak Anda, kita itu tidak steril terhadap keputusasaan. Setuju? 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel, siapa Ahitofel? Penasihat utama raja. Berarti jabatannya sudah Dewan Pertimbangan Agung, Presiden. Bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri, demikianlah ia mati, lalu dia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Bukan hanya bisa mahasiswa yang ngelompat. Di Unpar, juga ada yang ngelompat kan? Unpar atau di mana ya, saya lupa ya. Yang ke-6, evaluate yourself. Jadi evaluasi diri kita, saya kasih merah ya. Enggak. Seek the truth, carilah kebenaran and not justification. Bukan pembenaran. Beda ya, kebenaran dan pembenaran. And rise again, dan bangkitlah kembali. Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, kalau salah jujur aja. Daud salah enggak? Salah. Jahat enggak? Jahat. Tapi ketika ditegur Nathan, dia jujur mengakuinya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan ketika seperti Ayub kita gentle mengakui kesalahan, inilah yang terjadi. God reward his faithful servant. Tuhan selalu memberkati hambanya yang setia. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan, tadi lagu-lagunya lagu pemulihan ya, keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Minta doa untuk siapa? Orang lain? Bukan dirinya sendiri. Yang sedang terpuruk siapa? Dirinya sendiri. Tetapi yang didoakan orang lain. Saya khotbah di Living Grace Foundation, ada mahasiswa anak Jakarta yang bilang begini, Pak saya doain kamu ya, karena hari ini kamu ulang tahun. Saya ulang tahun 4 Juli, dicatat ya. Sopo ngerti dikirimi podeng. Oke. Nah, karena soalnya pendetanya berkata begini, ini ada pendeta tamu yang sedang ulang tahun. Jadi dia tahu, pulang dia salaman, dia berkata, Pak, I pray for you. Oke. Dia doain saya lama sekali sampai nangis, sampai istri saya berkata, kayak dia masalah loh. Saya bilang, San, saya tahu kalau dia masalah karena nggak mungkin doa. Terus saya tanya gini, kamu doain saya tapi kamu nangisnya seperti itu? Dia berkata, ini minggu terakhir saya di luar negeri.
minggu depan saya pulang Jakarta. Kenapa? Papa saya bangkrut. Tidak bisa bayar apartemen saya, tidak bayar tuition fee saya nggak bisa, saya harus balik. Terus saya berkata gini, jangan pulang dulu. Saya masih sampai minggu depan. Besok ya seharian jalan sama saya. Saya bilang sama istri, besok spend waktu untuk anak ini. Jadi saya beri penghiburan, saya berkata jangan pulang, kerjalah. Saya punya teman-teman pengusaha di kota ini, coba kamu hubungi, kalau kamu bisa kerja, bertahanlah. Dan Anda tahu, dia bukan hanya selesaikan bachelornya, dia selesaikan masternya, sekarang dia menikah dengan OKL-nya Jakarta. Dan dia berkata, thank you ya, ketika di saat saya di bawah, Koko justru spend waktu. Gampang sekali kita spend waktu ketika orang hura-hura, betul? Orang ajak pesta pasti seneng, no? Tapi mau nggak kita spend waktu dengan orang-orang yang terpuruk? Itu nggak gampang. Tapi dampaknya sungguh sangat dahsyat. Lihat, setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, bukan dirinya sendiri loh. Padahal dirinya sendiri sedang terpuruk. Keren kan? Ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan akan berkati kita. Oke? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pak Irman dan Bu Sucen datang ke rumah saya, naik ke lantai 2, doain rumah saya. Dan rumah saya sedang dalam kondisi berantakan karena direnovasi. Sampai istri saya berkata, ya ampun, ini Pak Irman beledukan malah datang ke rumah. Tapi enggak apa-apa, tak suruh wangi resik-resik. Oh ya enggak, nanti aku enggak diundang nih Bu Sucen, betul ya. Nah, ingat, ketika kita setia, kita akan bisa mengatasi masalah bersama Tuhan. Dan sore nanti saya jelaskan yang lebih detail tentang how to handle problem. Bagaimana kita peri koloso. Berani hidup meskipun di tengah ketidaknyamanan. Jangan kabur aja dulu. Stay aja dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini hamba berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau punya tujuan yang indah ketika gereja didirikan. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, di setiap gereja tanpa terkecuali, masalah itu selalu ada. Di setiap kehidupan rumah tangga, masalah itu ada. Yang paling utama adalah respon kami menghadapi masalah itu. Ketika respon kami tetap melekat kepada pokok anggur yang benar itu, maka aliran-aliran gizi surgawi, hikmat yang datang dari tempat yang paling tinggi, akan menyertai dan membuat kami tough, membuat kami kuat. Bukan hanya survive, but thriving. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Irman, berkati Bu Sucen dan 3 orang putrinya. Kami percaya masa depan mereka juga di tangan Tuhan. Kepada jemaat di tempat ini, apapun persoalannya, jika hari-hari ini Anda sedang dilanda mendung yang gelap, percaya bahwa angin perkasa Tuhan itu akan menghalau mendung itu. Dan membuat mentari harapan itu bersinar kembali. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi, Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang penting respon kita bukan mengandalkan sesama manusia, bukan mengandalkan pendeta, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin.